Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dengan saya Ibu Nur Naningsi dari SMA 3 Dompu. Saya Ibu Nur Aiti dari SDN nomor 1 Dompu. Saya Ibu Erni Ningsi dari SMP 4 Negeri Dompu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bani. Waalaikumsalam Ibu Nur. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, saya dengar Ibu Erni hari ini ingin melakukan coaching ya? Ya betul Bu. Iya. Baik, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Tapi sebelumnya kita diskusikan tentang penilaian ya, Joni. Tentu antara coach dan coaching saya akan amati dan nilai sesuai dengan alutita atau belum. Nah, dan kemudian bagaimana Ibu juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, merespon atau menanggapi, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Yang pertama Bu, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya kompetensi mana yang akan Ibu ini kembangkan secara spesifik? Yang pertama mendengarkan aktif, terus yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya indikator yang bagaimana yang ingin Ibu berikan pada proses coaching ini? Ya Bu, saya ingin coaching bisa menemukan langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, dulu observasi kita hari ini, silakan Ibu ini lanjutkan coachingnya. Terima kasih Bu. Itu jangan. Waalaikumsalam Ibu Nerti. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu juga bagaimana kabarnya? Oh alhamdulillah baik Bu. Ada apa ini Ibu Nerti? Ada mendatangi saya ini? Oh begitu, berarti di kelas Ibu masih banyak siswa yang belum bisa membaca ya. Oke Bu, kita mungkin butuh waktu 15 sampai 20 menit Bu ya untuk diskusi kali ini. Nah dari itu kira-kira apa yang ingin kita capai hari ini? Begini Bu, saya itu dari yang rata-rata tidak bisa membaca itu, maunya saya itu jadi bisa membaca semuanya. Oh gitu ya, berarti ingin Ibu ingin ada perubahan gitu ya di siswanya gitu, dari yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca ini. Intinya ada perubahan lah. Oke, dari perbincangan kita ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira pencapaian yang Ibu harapkan itu berapa? Pencapaiannya mau saya sih level 7 ya. Berarti level 7 ya. Level yang Ibu harapkan untuk sekarang yaitu level 7. Terus kira-kira yang Ibu lihat atau Ibu yang merasakan atau pantau dari setiap hari itu kira-kira Ibu lihat di level berapa? Saya lihat setiap hari itu levelnya yang 45 ya Bu. Oh, masih di level 5 ya, berarti yang Ibu lihat itu masih di angka 5. Terus yang Ibu harapkan atau Ibu inginkan untuk sekarang yaitu di level 7 ya. Baik Bu, terus dari skala itu hingga level 7 juga langkah-langkah apa yang ingin Ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan itu yang pertama itu mungkin saya mendekatkan diri dulu sama murid saya dengan cara saya memanggil
Kemudian yang kedua itu dengan orang tuanya, pendekatan dengan orang tuanya. Berarti ibu tuh ada dua cara ya. Yang pertama ingin melakukan pendekatan secara individu dengan bertemu secara langsung kepada siswanya. Yang kedua itu melakukan pendekatan dengan orang tuanya ibu ya. Nah, selain dari kedua langkah tersebut, adakah trik-trik lain lagi yang ingin ibu lakukan? Mungkin begini Bu ya, saya ingin membuka les privat membaca supaya anak itu bisa membaca. Berarti dari trik yang selanjutnya itu ibu ingin membuka les ya Bu ya, atau les privat itu ya supaya siswanya bisa membaca gitu. Oke. Nah dari itu apa ibu membutuhkan waktu atau membutuhkan waktu yaitu secepatnya atau ini membutuhkan waktu jangka panjang apa jangka pendek ibu? Itu segera membutuhkan. Ya, kalau bisa secepatnya insya Allah minggu depan saya akan melakukan les membacanya. Ibu akan melakukan secepatnya ya Bu ya. Oke. Untuk melakukan itu atau langkah-langkah yang ibu tempuh ini siapa saja yang ingin ibu minta bantuan? Yang terlibat itu pertama kepala sekolah, kemudian dekan sejawat, dan yang terakhir itu orang tuanya yang orang tua wali murid. Berarti ibu ingin berkonsultasi dulu atau berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus berkolaborasi dengan rekan guru, juga pada orang tua ya Bu ya, melakukan pendekatan dengan orang tua. Oke. Nah setelah itu apa tujuan atau komitmen yang ingin dilakukan? Saya akan melakukan secepatnya dengan kegiatan les membaca yang sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Baik, berarti ibu ingin secepatnya gitu ya untuk melakukan les supaya siswanya bisa membaca Bu ya. Nah setelah itu dari percakapan ini apa yang bisa didapatkan? Yang saya dapatkan yaitu saya sudah mendapatkan gambaran atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang tidak bisa membaca agar mereka bisa membaca semuanya. Oh baik Bu, berarti ibu ingin secepatnya ibu ya, maka yang diikuti ini secepatnya. Oke. Berarti Ibu Nur Eti ini sudah menemukan cara gimana solusinya atau masalahnya bisa diselesaikan. Oke. Saya yakin dengan kemampuan Ibu Nur Eti pasti bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi ya. Saya juga berterima kasih karena Ibu Nur Eti sudah mau datang atau berbagi cerita atau sharing bersama saya. Kedepannya saya tunggu ya Bu ya, kalau masih ada masalah yang belum bisa dibicarakan kita bisa sharing bareng-bareng ya Bu ya. Terima kasih Ibu Nur Eti. Sama-sama Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi Ibu ini sudah lakukan coaching bersama Ibu Eti ya. Ya, Bu. Sebelum kita akhiri kegiatan ini ada beberapa pertanyaan dalam proses observasi tadi. Pertanyaan pertama, apa saja Ibu ini lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Ibu? Tadi di saat coaching saya sudah melakukan dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Ya. Oke Bu Erni, menurut saya sebagai observator atau pengamat, proses coaching tadi Ibu Erni dan Ibu Neti sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan Ibu Erni juga sudah berusaha menggali atau memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Nur Eti sehingga Bu Eti bisa menemukan solusi dari permasalahannya.
dan coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu Erdi, Ya Bu. potensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Iya Bu, dengan cara memahami proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Bu. Ya, dan demikian pasca observasi yang kita lakukan hari ini semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah kabar baik. Hari ini Bu Nur akan melakukan proses coachingnya. Iya Bu. Iya. Oke Bu. Sebelum Ibu Nur melakukan coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan tentang diskusi rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Terus yang ketiga, bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Yang diantaranya ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan pertama ya Bu ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang saya kembangkan hari ini itu yang pertama itu present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Terus yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini Bu? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu. Terus pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menemukan permasalahan. Baik. Nanti mungkin sekian dulu ya Bu ya. Nanti kita berikan kesempatan dulu untuk Ibu Nur melakukan coach bersama rekan atau temannya Bu ya. Ya, saya akhiri dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nerti. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu juga bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik Bu. Ada apa ini Bu Nerti ada mendatangi saya ini? Begini Bu, yang ingin saya ceritakan itu bahwa saya itu masih banyak yang belum bisa membaca. Oh begitu, berarti di kelas Ibu masih banyak siswa yang belum bisa membaca ya Bu ya. Oke Bu, kita mungkin butuh waktu 15 atau sampai 20 menit Bu ya untuk diskusi kali ini. Nah dari itu kira-kira apa yang ingin kita capai hari ini? Begini Bu, saya ingin saya itu dari yang rata-rata tidak bisa membaca itu maunya saya itu jadi bisa membaca semuanya. Oh gitu ya, berarti ingin Ibu ingin ada perubahan gitu ya di siswanya gitu dari yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca ini. Intinya ada perubahan lah. Oke, dari perbincangan kita ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira pencapaian yang Ibu harapkan itu berapa? Pencapaiannya maunya saya sih level 7 ya, level 7. Berarti level 7 ya. Level yang Ibu harapkan untuk sekarang yaitu level 7. Terus kira-kira yang Ibu lihat atau Ibu yang merasakan atau pantau dari setiap hari itu kira-kira Ibu lihat di level berapa? Saya lihat setiap hari itu levelnya ya 45 ya Bu.
masih di level 5 ya, berarti yang ibu lihat itu masih di angka 5. Terus yang ibu harapkan atau ibu inginkan untuk sekarang yaitu di level 7. Ya. Baik Bu, terus dari skala itu hingga level 7 juga langkah-langkah apa yang ingin ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan itu yang pertama itu mungkin saya mendekati individu dulu sama murid saya dengan cara saya memanggil, kemudian saya berkomunikasi dengan murid saya. Kemudian yang kedua itu dengan orang tuanya, pendekatan dengan orang tuanya. Berarti ibu tuh ada dua cara ya. Yang pertama ingin melakukan pendekatan secara individu dengan bertemu secara langsung kepada siswanya. Yang kedua itu melakukan pendekatan dengan orang tuanya ibu ya. Nah, selain dari kedua langkah tersebut, adakah trik-trik lain lagi yang ingin ibu lakukan? Mungkin begini Bu ya, saya ingin membuka les privat membaca supaya anak itu bisa membaca. Berarti dari trik yang selanjutnya itu ibu ingin membuka les ya Bu ya, atau les privat gitu ya supaya siswanya bisa membaca gitu. Oke. Nah dari itu apa ibu membutuhkan waktu atau membutuhkan waktu yaitu secepatnya atau ini membutuhkan waktu jangka panjang apa jangka pendek itu segera melakukan Ya, kalau bisa secepatnya insya Allah minggu depan saya akan melakukan les membacanya. Ibu akan melakukan secepatnya ya Bu ya. Oke. Untuk melakukan itu atau langkah-langkah yang ibu tempuh ini siapa saja yang ingin ibu minta bantuan? Yang terlibat itu pertama kepala sekolah, kemudian dekan sejawat, dan yang terakhir itu orang tuanya yang orang tua wali murid. Berarti ibu ingin berkonsultasi dulu atau berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus berkolaborasi dengan rekan guru, juga pada orang tua yang bisa melakukan pendekatan dengan orang tua. Oke. Nah setelah itu apa tujuan atau komitmen yang ingin dilakukan? Saya akan melakukan secepatnya dengan kegiatan les membaca yang sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Baik, berarti ibu ingin secepatnya gitu ya untuk melakukan les supaya siswanya bisa membaca Bu ya. Nah setelah itu dari percakapan ini apa yang bisa didapatkan? Yang saya dapatkan itu saya sudah mendapatkan gambaran atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang tidak bisa membaca agar mereka bisa membaca semuanya. Oh baik Bu, berarti ibu ini secepatnya ibu yang mana yang ini secepatnya. Oke. Berarti Ibu Nur Eti ini sudah menemukan cara gimana solusinya atau masalahnya bisa diselesaikan. Oke. Saya yakin dengan kemampuan Ibu Nur Eti pasti bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ya. Saya juga berterima kasih karena Ibu Nur Eti sudah mau datang atau berbagi cerita atau sharing bersama saya. Kedepannya saya tunggu ya Bu ya, kalau masih ada masalah yang belum bisa dibicarakan kita bisa sharing bareng-bareng ya Bu ya. Terima kasih Ibu Nur Eti. Sama-sama Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erni. Waalaikumsalam. Gimana Ibu Nur? Tadi sudah berjalan baik proses coachingnya ya. Nah sekarang penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Nah, yang sudah dilakukan pada saat coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali
untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oh ya, tadi menurut saya sebagai observer, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, Bu. Proses alur sudah sesuai dengan alur kita. Yang ketiga, coaching sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga yang terakhir tadi, coaching juga sudah melakukan dengan prinsip coaching. Yang kedua, pertanyaan Ibu, siapa lagi yang ingin dikembangkan pada saat melakukan coaching tadi, Bu? Saya melakukannya dengan cara memahami proses kita sehingga saya dapat melakukan coach lebih baik lagi. Berarti kita sudah selesai ya, Bu ya, dengan pasca observasi. Berarti saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Nurnaningsi? Waalaikumsalam, kabar baik Bu. Nah Ibu, sebelum melakukan coach sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang produk penilaian kita kali ini. Baik Bu, pada coach kita kali ini, coach dan coach akan saya amati dan menilai sesuai dengan alur kita. Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coach, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama saya tanyakan pada Ibu, pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coach kali ini? Ya baik Bu, yang ingin saya kembangkan pada kegiatan ini tentu yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu, yang kedua lagi yaitu kompetensi mana yang sudah Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, yang ingin saya kembangkan dalam proses ini tentu saya ingin coach menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya Bu, yang terakhir ini ya, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Untuk kali ini Bu, kita akhiri dulu ya. Nah, demikian dulu Bu pra-observasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, dapat Ibu juga ini. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, apa yang mau diceritakan sehingga ini menghubungi saya sekarang? Ya, begini Bu, ini saya menemukan beberapa siswa saya yang tidak disiplin waktu atau terlambat hadir tepat waktu di sekolah Bu. Ya, karena kita hanya punya waktu 15 atau 20 menit untuk percakapan ya. Berarti siswa tadi berkaitan dengan hadir tidak tepat waktu atau berarti tidak disiplin waktu ini ya. Betul. Nah, dari percakapan ini apa yang ingin dibicarakan? Iya Bu, saya ingin melakukan perubahan Bu terhadap siswa yang terlambat hadir di
di sekolah ini gimana caranya mereka itu bisa berkurang gitu, yang terlambat atau yang tidak disiplin itu bisa berkurang Bu, atau kalau bisa itu ya bisa di semua di sekolah gitu. Tapi hilangnya suatu perubahan itu dari mana sesuatu yang bisa ya. Nah, kalau lihat dari level ideal, betul level 10. Nah, kehadiran siswa yang telat itu masih bisa berapa? Iya Bu. Kalau dari yang saya lihat Bu, sekarang masih di level 5. Kalau saya lihat siswa, kehadiran siswa itu ini, bisa kalau saya sekarang untuk level berapa yang ingin saya capai, mungkin sekarang saya ingin ke level 7 dulu Bu. Supaya tahu dengan langkah cara saya nanti saya bisa mencapai ke level lebih tinggi. Iya, berarti Ibu ini menginginkan perubahan sampai ke level 7. Nah, tentu di sini Ibu ini menerapkan langkah atau trik-trik untuk melakukan suatu perubahan. Ya betul Bu. Sekarang saya ingin melakukan langkah-langkah yang pertama dengan melakukan pendekatan dulu, pendekatan secara personal, secara langsung pada siswa, menanyakan masalah dan kendala yang mereka temukan. Kedua, mungkin saya akan melakukan home visit setiap rumah gitu, ingin lebih tahu atau mendalami bagaimana siswa ini bisa terlambat hadir di sekolah. Kemudian saya akan Baik, nah Ibu ini saya berfokus bertatap muka dengan Ibu ini karena saya mencatat peluang apa yang dijawab oleh Ibu ini ya. Nah, berarti langkah-langkah Ibu ini pertama yaitu melakukan pendekatan, kemudian melakukan home visit kepada orang tua ya, sehingga apa yang diinginkan oleh Ibu ini itu bisa tercapai atau maksimal ya. Nah, berarti dari teknik atau trik yang paling tepat untuk dilakukan yang secepatnya itu yang antara pendekatan secara personal dan secara fisik mana yang paling diutamakan dulu? yang ingin saya lakukan paling utama itu sebenarnya dua-duanya sibuk, tapi saya akan ambil yang pertama itu coba lakukan visi dulu ke rumah. Dulu langsung ke rumahnya dengan lebih detailnya gitu, mungkin penjelasan dari siswa mungkin saya kurang kuat gitu, sehingga saya langsung aja ke rumah biar lebih tahu dengan keadaan yang terjadi di rumah siswa tersebut. Berarti yang pertama dilakukan Ibu ini secepatnya yaitu melakukan home visit untuk mengetahui bagaimana keadaan siswa yang sebenarnya, sehingga akan terjadi perubahan dari siswa yang tidak hadir tepat waktu dan akhirnya meningkat dan lebih cepat lagi ya. Itu seperti itu yang diinginkan oleh Ibu Ani ya. Baik, dari cara Ibu Ani untuk melakukan home visit ini tentu akan membutuhkan orang lain ya untuk terlibat di dalam, kita istilahnya membantu Ibu Ani untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Siapa saja? ya betul. Yang pertama saya ingin lakukan ingin minta bantuan. Pertama saya ingin melaporkan dulu kepada kepala sekolah, memberitahukan tentang permasalahan yang ditemukan ini. Yang kedua, berkolaborasi atau dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, gimana caranya kita bisa mengatasi solusi ini secara bersama-sama gitu, biar nanti siswa bisa mengubah tabiat atau tingkah lakunya dengan memiliki maksudnya itu jiwa disiplin waktu gitu maksudnya. Berarti Ibu Ani ini akan melakukan komunikasi dulu ke sekolah, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, sehingga siswa itu punya kesadaran atau jiwa untuk
hadir tepat waktu. Seperti itu dan Iya. Iya. Eh, tentu ini yang dilakukan oleh Ibu Eni ini adalah aksinya dalam waktu secepatnya atau dalam waktu yang lama? Saya sih menginginkan secepatnya Bu, di mana siswa-siswa ini tidak sampai melambat, maksudnya dari yang tidak habis 1 atau 2 orang, kata yang terlambat 1-2 orang, artinya sampai nanti ada 3, 4, dan 5. Jadi keinginan saya biar lebih cepat, secepat mungkin Bu. Biar masa ini terselesaikan. Ya, berarti Ibu Eni inginkan secepatnya aksi atau kerjanya ini dalam waktu sehari, seminggu atau sebulan? Ya kemungkinan sih kalau perkiraan menurut saya sih targetnya 1-2 minggu itu bisa cepat kita lakukan aksinya. Berarti dalam waktu seminggu ya dilakukannya. Nah, baik, dari percakapan ini apa yang didapatkan oleh Ibu Eni? Iya Bu, dari percakapan ini saya merasa gimana ya, saya merasa kuat juga karena saya bisa sharing bersama Ibu itu tentang permasalahan saya hadapi. Dan saya juga sudah menemukan gimana langkah-langkah atau cara saya nanti untuk bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya. Ya, oke. Berarti alhamdulillah ya, Ibu Eni sudah mendapatkan gambarannya seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Eni ke depannya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni sudah meminta percaya kepada saya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, saya percaya Ibu Eni punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, terima kasih Bu karena sudah mau berbagi waktu untuk sharing bersama saya. Ya, kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Ibu Nurati. Waalaikumsalam Ibu Nurmani. Ibu sudah melakukan coaching bersama Ibu Erni. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, baik Bu Nurati, indikator yang dicapai yaitu melakukan coaching dengan alutita. Yang pertama menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan memunculkan solusi-solusinya. Iya Bu Nur, menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan Ibu Nur sudah berusaha menggali atau memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Erni sehingga Ibu Erni bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Baik, yang saya ingin kembangkan adalah lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian kegiatan observasi kita hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.